Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali seperti sedia kalanya, meskipun pertemuan kita tidak dapat dilakukan secara face to face atau secara langsung, tapi tetap perlu kita syukuri karena sampai saat ini kita dapat melakukan pembelajaran bahasa Arab ini di MTS Lombok Kulon Bondowoso. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita mulai materi kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah adik-adik, seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, dan insya Allah ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Tapi kakak berharap di sini, meskipun ini pertemuan pembelajaran kita yang terakhir, kakak tetap berharap adik-adik tetap belajarnya, tetap semangat belajarnya. Oke. Sekarang apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu al-unwanu. Nah, al-unwanu yang artinya alamat. Oke, sebelum kita benar-benar memulai pelajaran, sebelum kakak menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, di sini kakak akan mengimbau kepada adik-adik semua untuk menyiapkan alat-alat tulisnya, buku tulis, buku paket, dan lain-lainnya. Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang insya Allah akan menjadi pertemuan daring atau online yang terakhir. Dan di sini itu ada di layar, itu sudah ada judul materi kita pada pagi hari ini, yaitu al-unwanu yang artinya alamat. Nah, jadi mungkin di suatu keadaan kita ingin menanyakan alamat seseorang, atau sebaliknya kita ditanya oleh seseorang tentang alamat kita. Nah, maka pada materi hari ini kita akan membahasnya, cara menyebutkan alamat atau al-unwanu dalam bahasa Arab. Oke, sekarang sebelum kita mulai, di sini kakak akan membahas tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kenapa sih kak perlu dibahas tentang tujuan pembelajaran? Sangat perlu dibahas tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, karena dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka akan tercapailah hakikat dari pembelajaran yang kita lakukan. Oleh karena itu, setiap sebelum materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan mufradat yang berkaitan dengan alamat. Di sini kakak akan memberikan mufradat yang berkenaan dengan alamat atau al-unwan. Terus yang selanjutnya yaitu siswa mampu menyebutkan macam-macam angka dalam bahasa Arab. Apa sih kak hubungan angka dengan alamat? Oke, sangat berhubungan. Ketika kita ditanya atau menanyakan tentang alamat seseorang, mesti seseorang itu akan menyebutkan nomornya. Contoh, di mana alamat rumahmu? Alamat rumahku di Jalan Sumatera, Blok B, nomor sekian. Nah, itulah hubungan angka dengan alamat atau judul besar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang selanjutnya yaitu siswa mampu melafalkannya secara fasih, baik dan benar. Ya, seperti biasa, karena kita orang Indonesia dan bukan orang Arab, jadi perlu kita untuk belajar cara mengucapkan mufradat atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan fasih, baik dan juga benar. Selain itu,
kita juga perlu belajar bagaimana lahjah atau aksen atau logat orang-orang Arab. Maka lewat pembelajaran inilah semoga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tercapai. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah siswa mampu mengaplikasikannya dalam materi tentang alamat. Nah, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, tujuan yang terakhir yaitu di sini kakak sangat berharap bahwasanya adik-adik semua bisa mengaplikasikannya atau mempraktekkannya dalam kegiatan sehari-hari ataupun baik itu secara lisan dan secara tulis. Nah, itu karena semua tujuan dari pembelajaran itu puncaknya ketika kita mempraktekkannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, begitulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini kita akan mulai materinya pada pagi hari ini. Jadi kakak himbau sekali lagi jangan lupa untuk mencatat, karena dengan mencatat kita mempermudah kita untuk mengingat pelajaran, memahami materi. Secara tidak langsung kita akan menghafalkannya. Oke, sekarang adik-adik perhatikan semua di layar. Nah, di layar ini sudah kakak beri contoh al-bitaqah asy-syakhsiyah. Oke, kakak ulangi sekali lagi. Di situ sudah ada contoh al-bitaqah asy-syakhsiyah. Nah, apa sih Kak al-bitaqah asy-syakhsiyah itu? Al-bitaqah asy-syakhsiyah itu yaitu kartu nama. Nah, karena tidak sedikit orang yang punya kartu nama. Nah, jadi kartu nama dalam bahasa Arab itu artinya al-bitaqah asy-syakhsiyah. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang kalian perhatikan semuanya ya. Di sebelah kanan ini sudah ada al-bitaqah asy-syakhsiyah versi bahasa Arab dan di sebelah kiri ada al-bitaqah asy-syakhsiyah versi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh. Di sini adalah nama, terus ini profesi atau jabatannya seseorang itu. Terus di sini ada alamat rumah dan alamat madrasah atau alamat sekolah yang saat ini dia belajar. Oke, nah ini yang di sebelah kiri ini ada versi bahasa Indonesia dan di sebelah kanan ini ada versi bahasa Arabnya. Oke, sekarang ada Azam Muhammad. Nah, ini nama orang, nama siswanya. Dan di sini ada keterangan di bawah nama itu ada keterangan profesinya. Jadi Azam Muhammad dia berprofesi sebagai Thalibul Madrasati Al-Mutawassitati Al-Islamiyah Ula Malang. Nah, jadi ada siswa MTS Negeri 1 Malang. Oke. Dan di sebelah sini, itu ada Al-Bait artinya rumah. Jadi di sini ada alamat dari Azam Muhammad ini, alamat rumahnya. Nah, di sini kita lihat ada Syari Batubara Rokmu Arabi Malang. Jadi alamat rumah Azam Muhammad itu di Jalan Batubara 4 Malang. Nah, di sini ada Mahmul ini nomor teleponnya dan Al-Madrasah 1. Nah, ini alamat sekolahnya. Ada Syari Bandung Rokmu Asabi. Nah, ini nomor telepon. Ini adalah nomor telepon sekolah. Nah, oke. Di bitaqah syakhsiyah ini, jadi kalau adik-adik bertanya apakah hubungannya, sangat ada hubungannya kartu identitas ini dengan judul besar kita yaitu alamat, karena di dalam bitaqah syakhsiyah atau dalam kartu nama ini ada alamat yang tertera di dalamnya. Nah, oke, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya.
Oke, nah tadi kita sudah belajar atau melihat salah satu contoh kartu nama yang di dalamnya ada alamatnya beserta nomor-nomornya. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang al-mufrodats. Nah, ini adalah di sini kakak akan memberi al-mufrodats atau kata-kata kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwan atau alamat judul besar kita. Oke. Sekarang adik-adik perhatikan semua di layar. Nah, di sini sudah ada ya di kolom ini. Kita mulai dari sebelah kanan. Bitokotin syakhsiyatin. Bitokotin syakhsiyatin. Nah, di sini kakak berharap kalian menirukan apa yang kakak ucapkan sehingga kita sama-sama belajar bagaimana cara mengucapkannya atau melafalkannya dengan baik dan benar. Oke. Bitokotin syakhsiyatin, kartu nama. Ya, coba sekarang kita baca sekali lagi. Bitokotin syakhsiyatin, kartu nama. Oke. Yang selanjutnya yaitu mihnatun. Nah, di sini pakai hak tebal ya. Mihnatun. Ya. Coba kita ulangi bersama-sama. Mihnatun, profesi. Ya, sekarang adik-adik baca bersama-sama. Oke, sekarang kita ke mufrodat yang selanjutnya. Di mufrodat selanjutnya ada unwanun, alamat. Ya. Unwanun, alamat. Oke. Coba kita lafalkan bersama-sama. Unwanun, alamat. Dan di mufrodat selanjutnya itu ada kota, yaitu artinya dalam bahasa Arab madinatun. Madinatun. Oke, sekarang kita ulangi bersama-sama satu kali lagi. Madinatun, kota. Ya, di mufrodat yang selanjutnya itu ada qaryatun, desa. Qaryatun, desa. Tadi ada kota, ada desa. Jadi mungkin ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa. Qaryatun, desa. Oke, kita ulangi sekali lagi. Qaryatun, desa. Oke. Sekarang mufrodat yang selanjutnya ada tetangga. Tetangga ya, karena kita hidup gak selamanya sendiri, karena kita mesti punya tetangga. Tetangga dalam bahasa Arab yaitu jironun. Jironun ya. Oke, kita baca sekali lagi bersama-sama. Jironun, tetangga. Oke, mufradat yang selanjutnya itu ada jalan. Nah, mungkin kita ditanya alamat rumahnya di jalan mana gitu ya. Jalan dalam bahasa Arab yaitu syari'un. Syari'un, jalan. Oke, syari'un, jalan. Dan mufradatnya selanjutnya yaitu raqmun. Nah, jadi ada jalan, ada nomor. Mungkin tanya di jalan nomor berapa. Nah, jadi nomor dalam bahasa Arab yaitu raqmun, nomor. Oke, kita ulangi bersama-sama. Raqmun, nomor ya. Dan di mufradat yang selanjutnya yaitu ada telepon atau tilfunun. Nah, tilfunun, telepon. Nah, karena tadi di bitokoh syakhsiyah atau di kartu nama itu ada nomor telepon dan ada nomor handphone. Jadi nomor telepon itu ada tilfunun. Nah, jadi kalau kita ingin bilang nomor telepon artinya rokmu tilfun. Oke. Itu telepon. Nah, sekarang kita akan bahas mufradat selanjutnya yaitu handphone atau mahmulun. Oke, kita ulangi bersama-sama. Mahmulun. Mahmulun artinya handphone. Kalau yang tadi itu telepon atau telepon rumah ya. Kalau handphone itu yang ya handphone yang yang seperti ini. Nah, ini namanya handphone atau dalam bahasa Arabnya mahmulun. Oke. Kita baca sekali lagi bersama-sama.
mahmulun. Nah, di mufrad yang selanjutnya itu ada dekat yang artinya dalam bahasa Arab yaitu qoribun. Oke, qoribun dekat. Kita ulangi bersama-sama. Qoribun dekat. Nah, qoribun dekat. Nah, yang selanjutnya tadi kalau ada dekat, mungkin alamat rumahnya dekat dan ada alamat rumah yang jauh. Jauh dalam bahasa Arab yaitu ba'idun. Ba'idun. Nah, jadi ketika mengucapkan mufradat ba'idun itu menggunakan ain, jadi agak dalam gitu ya. Ba'idun, jauh. Nah, di mufradat yang selanjutnya itu ada jauh sekali dan dekat sekali. Jadi atau jauh sekali, tinggal kita tambahin jiddan. Nah, jadi kalau jauh sekali dalam bahasa Arab yaitu ba'idun jiddan. Ba'idun jiddan. Nah, sedangkan dekat sekali sama, tinggal kita tambahin jiddan yaitu qoribun jiddan. Oke, qoribun jiddan. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lanjut misal ke mufradat selanjutnya yaitu alamatmu. Jadi ketika kita ingin bertanya apa alamatmu atau di mana alamatmu, nah tinggal mengucapkan ma unwanuka. Nah, oke. Kita ulangi sekali lagi, ma unwanuka. Ya, coba adik-adik diulangi ya, kita ulangi bersama-sama. Ma unwanuka, yang artinya alamatmu gitu. Apa alamatmu? Nah, kita ingin bertanya. Oke, yang selanjutnya yaitu ma rokmu tilfunika. Ma rokmu maaf ya, ma rokmu tilifunika. Nah, tadi kan nomor telepon. Jadi ketika ingin bertanya berapa nomor teleponmu, nah berapa nomor teleponmu, tinggal mengucapkannya ma rokmu telefonika. Ma rokmu telefonika. Nah, begitu. Oke, terakhir kita baca sekali lagi ma rokmu telefonika. Oke, begitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke al-arqam atau nomor-nomor. Nah, kenapa kita belajar nomor-nomor? Karena di kartu nama tadi pertama kita menyebutkan nomor rumah atau nomor jalan di alamat kita. Yang kedua, ketika kita ditanya nomor telepon atau nomor handphone kita dan bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Arab. Oke, sekarang kakak akan baca dari awal sampai akhir, disimak baik-baik. Syifrun kosong, wahidun satu, ithnanun dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, thamaniyatun delapan, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, ini adalah nomor-nomor dari 0 sampai 10. Oke, sekarang kakak akan bacakannya sekali lagi. Kita baca lagi bersama-sama ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Syifrun 0, wahidun 1, ithnanun 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, ini adalah nomor-nomor dalam bahasa Arab. Oke, begitu ya adik-adik. Kakak berharap setelah ini kalian baca lagi, kalian ulangi sehingga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat dimengerti, mudah difahami. Oke. Jadi kakak cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak
benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kakak di sini ingin menitip pesan, jangan lupa untuk sering-sering membaca buku atau materi yang sudah kita pelajari. Jadi ketika belajar tidak cukup kita belajar di sekolah, agar kita mampu memahami materi secara mendalam atau bahkan kita mampu hafal, kita perlu membacanya di rumah. Semakin sering kita membaca, maka semakin sering kita mengulang materi atau bahkan sampai hafal. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.